Baik, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jadi sebelum Ibu membahas mengenai pembuatan dari sequence diagram, di sini Ibu akan kembali mereview dulu dari contoh yang sudah pernah Ibu berikan sebelumnya, ya, yaitu mengenai perancangan sistem informasi penjualan material secara tunai pada toko Fadil Genteng Bogor. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuatkan mengenai activity diagramnya, kemudian use case diagram, dan yang terakhir kemarin kita buatkan kelas diagramnya. Baik, oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian riset ataupun magang, nah pada saat kalian menganalisa sebuah sistem, itu hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwa kalian harus mengetahui mengenai proses bisnisnya atau workflow atau aliran kerja dari sistem yang akan kalian bahas. Jadi harus tahu secara detail bagaimana sistem itu bekerja, bagian-bagian siapa yang terkait, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang digunakan. Nah, itu kalian harus benar-benar dapat datanya semuanya, sehingga nanti bisa menceritakan dan kalian buatkan dalam bentuk proses bisnisnya. Nah, kemarin yang sudah kita buatkan di sini ya, proses bisnisnya itu ada 4 ya, mulai dari pemesanan, kemudian ada pembayaran, kemudian ada pengiriman dan pembuatan laporan. Nah, pada saat pemesanan kemarin ya, di situ pelanggan datang dulu, kemudian menemui bagian penjualan untuk melakukan pemesanan, kemudian bagian penjualan itu nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap barangnya, apakah barangnya itu ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, nanti bagian penjualan akan memberikan konfirmasi kepada si pelanggan tersebut bahwa barangnya tidak ada. Nah, nanti tergantung pelanggannya apakah dia mau melakukan pemesanan kembali atau tidak. Nah, kalau misalkan barangnya ternyata ada, nah nanti baru bagian penjualan ini nanti akan membuatkan nota sebanyak 2 lembar, nota putih dan nota pink ya. Nota putih nanti akan diserahkan ke pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan pemesanan barang, dan nota pink itu akan disimpan. Nah, setelah itu setelah pelanggan nanti mendapatkan nota putih tersebut, maka pelanggan nanti diminta untuk melakukan pembayaran ke bagian penjualan gitu. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka bagian penjualan akan membuatkan surat jalan yang nantinya akan diberikan kepada bagian pengiriman untuk melakukan pengiriman barang. Nah, berikutnya adalah pada saat proses pengiriman barang, nanti bagian pengiriman tadi setelah mendapat surat jalan, dia akan menyerahkan barang dan surat jalan tersebut kepada pelanggan, dan pelanggan menerima barang dan surat jalan tersebut, kemudian nanti dia akan menandatangani dari surat jalannya. Dan untuk kopi dari surat jalan yang sudah ditandatangani oleh pelanggan nanti akan diserahkan kembali ke bagian pengiriman, dan oleh bagian pengiriman nanti akan dikembalikan lagi ke bagian penjualan gitu. Nah, setelah menerima kopian surat jalan yang sudah ditandatangani oleh si pelanggan tadi, nanti bagian penjualan akan membuatkan laporan penjualan yang akan diserahkan ke kepala toko. Nah, dari proses bisnis tersebut, kalau misalkan dibuatkan activity diagramnya, nah ini Ibu buatkan per prosesnya dulu supaya mungkin kalian biar lebih jelas. Alur ceritanya tadi sudah Ibu ceritakan tadi ya. Jadi nanti di sini swimlane-nya ada 4 karena memang yang berkaitan dengan sistem penjualan tadi ada 4 bagian, mulai dari pelanggan, bagian penjualan, pengiriman, dan kepala toko
Nah, mulainya adalah tadi dari si pelanggan yang melakukan pemesanan. Nah, seperti ini tadi di proses pemesanan tadi sampai dengan si bagian penjualan tadi memberikan membuat nota, ya, membuat nota. Nah, kemudian notanya tadi ada 2. Nah, dari nota ini setelah membuat nota, dia melakukan 2 kegiatan secara bersamaan. Makanya di sini menggunakan fork. Jadi di fork. Yang pertama adalah menyerahkan nota putih dan yang kedua adalah menyimpan nota pink gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini belum selesai, masih ada kelanjutannya, yaitu dengan adanya proses pembayaran. Nah, tadi setelah pelanggan tadi menerima nota putih tadi, kemudian dia melakukan pembayaran. Nah, nanti akan diterima oleh bagian penjualan dengan meng-cross-check dari nota pink yang disimpan tadi, apakah jumlah yang sudah dibayarkan oleh pelanggan itu sesuai dengan nominal yang ada di nota pemesanannya, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti baru membuat surat jalan dan menyerahkan surat jalan dan diserahkan nanti ke bagian pengiriman. Sampai ini tadi proses pembayarannya. Nah, kemudian dilanjutkan ke proses pengiriman. Nah, tadi setelah menerima surat jalan ini tadi, nanti bagian pengiriman itu dia akan menyerahkan barang dan surat jalan. Nah, ini juga ada 2 kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu menyerahkan barang dan surat jalan. Makanya ini menggunakan fork, di fork dulu. Nah, kemudian baru di fork, setelah itu nanti di join gitu. Jadi nanti hasil joinannya ini adalah dari pelanggan nanti akan menerima barang dan surat jalan, seperti itu. Ya, jadi kalau ada 2 kegiatan yang tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4, ya, tergantung dari studi kasusnya. Kalau misalkan itu dilakukan secara bersamaan, maka maka di fork dulu. Setelah di fork nanti baru di join. Jadi jangan langsung pakai dan gitu, jangan gitu, tapi di fork dulu baru di join gitu, ya, gunakan fasilitas itu. Nah, ini setelah tadi diterima barang dan surat jalan dan ditandatangani, dan kemudian pelanggan menyerahkan kopi ACC surat jalannya, nanti akan diterima oleh bagian pengiriman dan akan dikembalikan ke bagian penjualan, seperti ini, ya. Nah, nanti setelah menerima kopi ACC surat jalan, nah, ini aktivitas secara keseluruhannya, baru nanti bagian penjualan akan membuatkan laporan penjualan yang nantinya akan diserahkan ke kepala toko, dan kepala toko setelah menerima laporan penjualan tersebut, maka selesai sistem yang berjalan tersebut gitu. Jadi ini adalah merupakan contoh dari workflow, ya, workflow aliran kerja atau proses bisnis yang ada di dalam sistem penjualan material tersebut gitu. Dan dalam penggambaran activity-nya ini, kalau tadi kan Ibu buatnya per tahap supaya kalian mungkin lebih mudah memahaminya. Oh, setelah membaca proses ini, oh, activity-nya harusnya seperti ini. Tapi tidak boleh kalau misalkan kalian menggambarkannya per proses, berarti nanti yang menggantung tadi seperti ini contohnya. Nah, ini kan menggantung, ini kalian harusnya pakai yang flow final gitu, ya, pakai seperti ini, flow final seperti ini, ya. Kalau misalkan belum selesai, ya, terus yang nanti yang akan ditampilkan yang ini nanti, yang secara keseluruhan, gambar keseluruhannya yang digunakan. Kalau tadi kan hanya step-stepnya untuk membantu kalian memudahkan memahami mengenai penggambaran dari activity diagram itu. Nah, sekarang dilanjutkan ke analisa kebutuhan. Sebenarnya analisa kebutuhan ini atau functional requirement
ini diperlukan kalau misalkan sistemnya yang berjalan pada saat ini itu ingin dikembangkan. Nah, dikembangkan ini misalkan bisa dengan cara memodifikasi bagian-bagian tertentu yang dirasa mungkin ada permasalahannya, atau bisa juga benar-benar membangun sistem yang baru gitu. Nah, kalau misalkan dalam mengembangkan sebuah sistem, kita harus tahu dulu kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sistem yang baru itu apa saja kebutuhannya. Jadi contoh misalkan, kalau tadi sistemnya misalkan dilakukan masih secara manual. Misalkan tadi di toko Fadil Genteng Bogor tadi, mungkin pelanggannya banyak, setiap hari mungkin transaksinya banyak. Nah, pada saat banyak pelanggan ini melakukan transaksi, ternyata mungkin sering terjadi kesalahan, misalkan kesalahan pencatatan, perhitungan gitu. Kemudian kalau misalkan pelanggannya misalkan menanyakan barangnya ini ada atau tidak, ini waktu mencari barangnya itu lama. Nah, itu kan nantinya kan akan menghambat dari pelayanan yang diberikan kepada si pelanggannya. Kalau pelayanannya lama, mungkin nanti pelanggan juga akan mikir kembali apakah masih mau membeli di tempat tersebut gitu ya. Jadi, nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut makanya diperlukan nantinya sistem yang baru. Salah satunya kalau kita mengusulkan suatu sistem yang baru, itu tentunya nanti akan diterapkan satu aplikasi program yang baru ya, yang digunakan untuk membantu dalam pelayanan sistemnya tersebut gitu. Contoh, kalau yang di sistem manual mencari barangnya itu misalkan masih menggunakan buku atau menggunakan kertas, jadi kan mencarinya kan lama. Nah, sekarang misalkan di sistem barunya untuk mencari data barangnya, cukup nanti bikin programnya, nanti ada form data barangnya, begitu nanti masuk ke data barang, nanti tinggal mengetikkan kodenya saja, nanti informasinya ketemu. Berarti itu kan salah satu yang dibutuhkan, yaitu untuk menyimpan data barang. Makanya di sini ada untuk mengelola data barang gitu. Kemudian data konsumen ini juga diperlukan ya, apalagi kalau misalkan banyak konsumennya yang tetap gitu. Jadi ini kan diperlukan untuk mengetahui data dari si konsumen tersebut, atau bisa juga dengan memberikan pelayanan. Kalau misalkan dia adalah pelanggan tetap, mungkin akan diberikan potongan harga, semisal seperti itu ya, supaya nanti konsumennya ini tidak lari dari toko ini misalkan ya. Jadi ini ya, jadi kenapa analisa kebutuhan ini diperlukan? Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi kalau di masalah sistem yang lamanya ini ada masalahnya, maka masalah-masalah itu harus dicarikan solusinya gitu. Nah, solusinya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, nanti dari analisa kebutuhan ini nanti baru akan dibuatkan use case-nya. Nah, ini seperti ini use case-nya. Nah, setelah kita membuatkan use case ya, nanti dari use case ini kemudian nanti kalian bisa membuatkan mock-up-nya ya. Kita membuatkan rancangannya. Rancangannya itu bisa rancangan bisa rancangan tampilan ataupun rancangan database gitu. Yang pertama, kalau untuk mock-up-nya ya berarti semuanya, mulai dari barang, konsumen, user, kemudian penjualan, pengiriman, laporan penjualan, login, ini perlu kita buatkan mock-up-nya gitu ya. Nah, nanti mock-up-nya contohnya seperti ini, login, terus nanti ini ada barang, konsumen, user, kemudian ada transaksi penjualan, kemudian surat jalan, kemudian kalau untuk laporannya belum Ibu tambahkan ya di sini, tapi itu perlu juga dibuatkan mock-up-nya.
Nah, dari pembuatan mockup tadi ya sebenarnya nanti akan memudahkan dalam pembuatan kelas diagram gitu. Jadi mockup yang kita buatkan tadi nanti akan kita buatkan kelas-kelasnya. Nah, dari use case ini yang bisa kita buatkan kelasnya nanti kelas barang, konsumen, user, kemudian transaksi penjualan dan pengiriman. Kalau melakukan login, kenapa tidak kita buatkan kelasnya? Karena nanti pada saat kita buatkan programnya untuk yang login, ini pasti berkaitan dengan user. Jadi ini pasti kaitannya dengan kelas user. Jadi tidak perlu menambahkan, tidak perlu membuatkan kelas login. Begitupun untuk yang laporan penjualan. Laporan penjualan ini tidak perlu kita buatkan kelasnya. Kenapa? Ya karena laporan itu kalau dalam real pembuatan programnya nanti data-datanya itu tinggal mengambil dari master dan transaksi ini gitu. Ya jadi ini tidak perlu kita buatkan kelasnya. Jadi ibaratnya kalau kalian belajar database, dalam database itu kan nanti kalian membuatkan tabel-tabelnya gitu kan. Nah, ini cuma istilahnya adalah kelas-kelasnya gitu. Ini kan nanti ada kelas barang, konsumen, user, trans penjualan, kemudian pengiriman gitu. Nah, nanti untuk membuat kelasnya ini nanti lihatnya dari mockup yang sudah dibuat tadi gitu. Oh, kelas barang. Nanti kelasnya seperti ini. Kemudian mockup konsumen ya, ini kelasnya. Kemudian user, kemudian transaksi penjualan, kemudian surat jalan. Nah, baru kemudian langkah selanjutnya kita buatkan kelas diagramnya. Nah, dari kelas diagramnya ini nanti kalau mau merelasikan antara satu kelas dengan kelas yang lain ya, itu caranya adalah dengan melihat urutan dari transaksinya. Oh, transaksi yang pertama yang dilakukan pasti penjualan. Penjualan ini nanti ada kaitannya dengan siapa saja. Oh, penjualan pasti ada kaitannya dengan konsumen karena nanti di sini melibatkan si konsumen. Kemudian dalam transaksi penjualan itu juga melibatkan barang. Karena nanti akan berisi barang-barang apa saja yang dibeli oleh si konsumen gitu. Jadi kan mulai dari sini dulu. Nah, baru nanti setelah transaksi penjualan baru nanti dilakukan pengiriman gitu. Dan ini semuanya itu yang menjalankan adalah si user gitu. Nah, kemudian untuk transaksi penjualan dan barang di sini multiplisitasnya adalah many to many. Kalau many to many muncul many to many, pengiriman dan barang ini juga many to many, maka nanti di sini akan muncul kelas yang baru yang namanya detail seperti ini. Nah, nanti kan seperti ini gambarnya. Ada detail transaksi dan juga ada detail pengiriman. Nah, ini karena ini detail transaksi ini bergantung sangat sama trans penjualan, maka di sini menggunakan composite gitu. Ini juga menggunakan composite. Jadi selama transaksi atau selama pengirimannya ini ada, maka detailnya ini juga ada gitu. Nih ya. Nah, sekarang kita akan membuatkan sequence diagramnya gitu. Untuk pembuatan sequence diagramnya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi tadi mengenai sequence diagram, itu bisa melihat dari use case yang ada di dalam use case diagramnya ini. Jadi kalau semakin banyak use case-nya, maka juga akan semakin banyak sequence diagram yang akan digambarkan gitu. Ini kan ada use case data barang, berarti nanti harus juga membuat sequence diagram barang.
Di sini ada login, berarti nanti ada sequence diagram login. Ada konsumen, ada user, ada transaksi, penjualan, pengiriman, laporan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang diperlukan dalam pembuatan sequence diagramnya. Dan untuk membuat sequence diagramnya, ini tidak hanya melihat dari use case saja, tapi nanti juga melihat dari mockup dan kelas diagramnya juga gitu. Jadi contoh misalkan nih, misalkan kita akan membuatkan sequence diagram untuk barang gitu. Nah, kita lihat mockupnya tadi seperti ini, mockupnya untuk data barang. Kemudian dari mockup ini tadi kan bisa dibuatkan kelas diagram, kelas barangnya seperti ini ya, ada atribut dan juga ada operasi di bawahnya di sini. Nah, kemudian ini kalau logikanya, kalau misalkan kalian diminta untuk membuatkan program dari barang ya seperti ini tampilannya, berarti nanti dalam pembuatan program ini nanti hanya melibatkan satu kelas atau satu tabel, yaitu barang. Nah, itu dia, itu yang harus kalian tahu dulu. Nah, nanti kalau mau membuat form seperti ini, kira-kira tabel atau kelas yang dibutuhkan apa saja ya, itu kalian harus paham, karena nanti untuk menentukan objeknya nanti siapa saja gitu. Kalau nanti seperti ini, berarti karena ini hanya berkaitan dengan barang, berarti hanya yang dibutuhkan adalah tabel barang saja atau kelas barang gitu. Dan berikutnya setelah bisa menentukan entitasnya atau tabel atau kelasnya, berikutnya harus tahu dulu nanti alur, misalkan ini kalau di run alur dari program barang ini nanti seperti apa. Nanti begitu diklik tambah di sini, nanti ini bisa dua versi ya. Versi yang pertama, misalkan nih, begitu diklik tambah nanti otomatis kode barangnya muncul di sini. Kalau seperti itu, kalau sudah otomatis kode barangnya muncul, berarti ini tidak perlu ada validasi gitu. Maka nama barang, harga, dan stok tinggal di input. Kalau sudah nanti mau disimpan atau mau batal, seperti itu. Kemudian untuk versi yang kedua misalkan ya, begitu diklik tambah, nah ini akan kursornya akan menuju ke kode barang. Nah, kode barangnya ini tidak tampil otomatis tapi minta di input datanya. Misalkan KD001 misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan di input ya, kalau di sini kodenya adalah di input, maka harus ada validasinya. Maksudnya apa? Supaya untuk menghindari adanya duplikasi data gitu. Makanya di sini harus divalidasi gitu. Apakah kode barang yang diinputkan tadi itu sudah ada atau belum gitu. Kalau misalkan belum ada, ya berarti nanti tinggal menginputkan nama barang, harga, dan stok gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada, ya berarti nanti akan muncul pesan bahwa kode barangnya ini sudah ada, begitu ya. Nah, kalau sudah mengetahui alurnya seperti itu ya, baru kita buatkan sequence diagramnya. Contohnya seperti ini sequence-nya. Oke, kita lihat. Nah, nih. Nah, yang pertama tadi kan untuk sequence untuk data barang tadi. Ini yang pertama, Ibu tanpa validasi, yang versi pertama di mana tadi kode barang tampil otomatis ya. Jadi yang pertama kalian harus bisa menentukan ini dulu. Aktornya siapa? Kemudian kalau di sini kan boundary class itu menunjukkan formnya. Berarti yang mau dibahas apa? Form barang. Kemudian di sini ada controllernya ya. Ini sebagai tempat pemrosesannya atau listing programnya itu ada di sini nantinya. Kemudian kalau ini adalah entitas. Ini adalah entitas kelasnya. Ini sebagai tabelnya.
Jadi misalkan untuk membuat form barang tadi butuh tabel apa? Oh, butuh tabel barang. Misalkan seperti itu. Tadi ya, yang digunakan hanya tabel barang saja. Dan controller ini karena dia berupa listing programnya, makanya dia yang menjembatani antara barang dengan form barang, antara di sini adalah merupakan view dan ini adalah model. Tadi ya ada metode MVC, model view control ya. Modelnya adalah barang, view-nya adalah form, kontrolnya ini controller. Itu ya. Oke, kemudian nanti prosesnya pertama kan tadi si admin nanti akan membuka form dulu, kemudian nanti di sini akan tampil form, show form. Berarti nanti akan tampil form barang. Nah, begitu tampil form barang, tadi nanti yang akan dibahas di sini adalah yang tambah ya. Begitu tambah nanti di sini display kode barang. Artinya kode barangnya tampil otomatis. Berarti kalau kode barangnya ini tampil otomatis ya, berarti nanti tinggal menginputkan nama barang, harga dan stok. Nah, di sini pada saat input data barang, nama barang, di sini ada get, di sini ada set. Tadi sudah Ibu jelaskan kenapa untuk penggunaan get dan untuk penggunaan set. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan get, jadi ini mengambil data yang diinputkan tadi gitu, yang sudah diinputkan oleh nama barang. Kalau untuk set ya, tadi nanti akan mengambil nilai yang sudah diinput oleh get tadi ya, kemudian nanti akan memberikan nilai ke field atau ke atribut nama barang ini gitu. Makanya pada saat pemrosesan nanti di sini menggunakan get, tapi pada saat disimpan di tabel ini menggunakan set ya, karena ini memberikan nilai tadi, memberikan nilai ke dalam variabel nama barangnya itu tadi ya, atau bisa juga sebenarnya untuk menampilkan isi dari variabelnya tersebut bisa untuk penggunaan fungsi set. Oke ya, begitu untuk harga juga sama. Di sini juga ada input harga, kemudian di sini get harga, baru set harga ya. Di sini untuk input stok ini get stok, kemudian set stok ya. Get, jadi get itu hanya mengambil nilai yang diinputkan melalui form tadi. Kalau di sini nanti memberikan nilai ya, memberikan nilai ke dalam suatu atribut gitu ya. Nah, kalau sudah sampai input stok tinggal disimpan atau batal. Tinggal penggambarannya seperti ini gitu. Dan kemudian nanti di sini untuk ubah, hapus, cari, keluar tinggal dipanggil saja. Jadi tidak perlu kalian jelaskan secara detail lagi. Cukup seperti ini. Jadi yang dibahas adalah yang tombol tambahnya saja gitu ya, karena kalau ini akan dibahas itu akan banyak sekali dan nggak cukup gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kondisinya adalah untuk sequence data barang yang tanpa validasi. Nah, sekarang kalau yang menggunakan validasi bagaimana? Nah, ini kalau yang menggunakan validasi, kalian lihat perbedaannya ya dengan yang tanpa validasi tadi. Begitu tadi admin buka form, terus tampil formnya, kemudian admin input kode barang. Nah, input kode barang, kemudian tadi dia mengirimkan datanya ya, mengambil data tadi yang diinput, kemudian nanti akan nilainya akan diberikan ke tabel tersebut ya, di atribut kode barang. Nah, pada saat ini itu nanti akan terjadi proses kondisi. Di sini ada kondisi nantinya. Di sini kita menggunakan frame nanti ini. Jadi di sini KD barang lebih besar 0
ya. Itu artinya adalah apakah kode barangnya itu ada gitu. Kalau misalkan iya, maka nanti akan tampil pesan, oh kode barangnya sudah ada gitu ya. Tapi kalau else, kalau tidak ada, berarti tadi ya data-datanya ini nanti akan diambil, kemudian nanti akan diberikan ke atribut kode barang. Jadi di sini menggunakan frame ALT, alternate itu pilihan. Kalau pilihan pasti ada ya, ada tidak, seperti itu. Jadi yang membedakan ini ada proses validasinya di sini, validasinya ya. Beda dengan yang sebelumnya, langsung input saja. Kalau ini ada validasinya. Nah, kemudian berikutnya sama, yaitu tinggal input nama barang, harga, dan stok. Kemudian apakah mau disimpan, apakah mau batal, kemudian apakah mau melakukan ubah, hapus, cari keluar, seperti itu. Ini ya, contoh dari sequence barang untuk yang tanpa validasi ataupun dengan menggunakan validasi, seperti itu. Oke, baik. Nah, seperti ini. Kemudian Ibu berikan satu contoh lagi ya. Kalau tadi berkaitan dengan data barang, berarti nanti kalau untuk membuat sequence diagram untuk data konsumen, data user, itu pada dasarnya nanti hampir mirip dengan yang ada di data barang, seperti itu ya. Jadi hampir sama ya pembuatan sequence diagramnya. Nah, berikutnya adalah misalkan Ibu ambil transaksi. Nah, ini yang mungkin agak perlu diperhatikan nih ya. Nah, untuk membuat transaksi ini ya, kalian harus bisa menentukan dulu nanti entity kelasnya nanti siapa saja, atau tabel yang digunakan untuk membuat program dari transaksi penjualan ini membutuhkan tabelnya apa saja gitu. Kalau dilihat dari tampilannya ini, maka kita bisa menentukan, oh ini ada kaitannya dengan konsumen, oh ini ada kaitannya dengan barang, ini ada kaitannya juga dengan transaksi. Oke, berarti minimal nanti kan ada konsumen, ada barang, ada transaksi. Nah, kemudian kita lihat di kelas diagramnya. Nah, di kelas diagramnya di bentuk terakhir tadi, nah ini yang akan kita bahas kan transaksi penjualan. Ini sebenarnya kaitannya dengan siapa saja. Ini dengan konsumen, kemudian nanti dengan detail transaksi. Nah, detail transaksi nanti itu ada kaitannya juga dengan barang. Jadi minimal kan nanti, ini sebenarnya ada user ya, nanti user di sini. Tapi di sini Ibu tidak menampilkan usernya, walaupun seharusnya ada ya tampilan untuk user itu secara otomatis gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau untuk membuat transaksi penjualan ini sequence-nya berarti nanti butuh ada 4 entity class yang di sini, yaitu konsumen, transaksi penjualan, detail transaksi, dan barang gitu. Jadi untuk pembuatan sequence-nya seperti ini untuk transaksi penjualan. Nah, bisa kalian lihat nih ya. Jadi untuk transaksi penjualannya nanti di sini kita buka dulu formnya transaksi penjualan. Kemudian tadi ada konsumen, sebelumnya ada controller dulu, ada entitas konsumen, ada entitas barang, ada entitas detail transaksi, dan ada entitas transaksi penjualan, seperti itu. Jadi ada 4 entity class yang diperlukan. Nah, sebelumnya tetap harus ada controllernya ya, makanya ini controllernya banyak, mulai dari controller untuk konsumen, barang, detail, ataupun juga untuk transaksi gitu. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan ke sequence-nya, nah
kita harus tahu dulu nih alur dari programnya nanti seperti apa. Nah, kalau untuk alur programnya nanti seperti ini. Jadi begitu klik tambah, nanti untuk nomor transaksi dan tanggal transaksi ini muncul otomatis, tampil otomatis. Jadi tidak perlu menginput lagi, tapi kita munculkan otomatis. Nah, untuk kode barang, untuk berikutnya adalah kita mengisi data konsumen. Nah, pada saat mengisi data konsumen ini kalian diminta untuk menginputkan kode konsumennya. Nah, karena di sini menginputkan pasti harus ada validasi. Validasinya adalah data konsumennya itu ada atau tidak. Kalau misalkan ada, berarti nanti nama konsumen dan alamat akan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada, berarti nanti akan muncul pesan bahwa kode konsumen tersebut tidak ada. Misalkan seperti itu. Nah, nanti untuk barang itu, untuk mengisi data barang hampir sama dengan yang konsumen. Nanti untuk kode barangnya nanti di-input. Berarti kalau di-input nanti berarti harus ada validasi. Ya, validasinya adalah kalau misalkan kode barangnya itu ditemukan, berarti nama barang dan harga akan tampil otomatis. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti nanti akan muncul pesan bahwa kode barangnya itu tidak ada. Nah, setelah itu nanti diminta untuk menginput jumlah pesan. Jumlah pesannya berapa? Nah, nanti pada saat menginput jumlah pesan nanti akan tampil di sini. Kemudian nanti akan otomatis muncul subtotal dan juga untuk totalnya gitu. Baru nanti simpan atau batal. Itu ya alurnya. Nah, sekarang sequence-nya bagaimana? Kalau untuk sequence diagramnya. Nah, kalau untuk sequence diagramnya nanti seperti ini. Tadi udah Ibu jelaskan ya, kenapa di sini butuh banyak sekali controller maupun entity class ya. Oke. Jadi kalau kita ikuti alur program yang sudah Ibu ceritakan tadi, pertama tadi buka form. Terus setelah buka form, kemudian nanti akan tampil formnya. Kemudian di sini ada display no trans, display tanggal trans, itu maksudnya ini akan tampil otomatis ya, sesuai dengan alur yang Ibu ceritakan tadi. Terus baru nanti dilakukan input kode konsumen ya. Pada saat input kode konsumen, nanti di sini ada find, ada pencarian dulu di sini. Find konsumen, di sini find juga konsumen, kode konsumen ya, apakah ditemukan atau tidak. Nah, kalau misalkan ditemukan ya, maka di sini langsung ditampilkan, yaitu dengan menggunakan perintah set konsumen, nama konsumen. Alamat ini harusnya tidak hanya alamat ya, harusnya ada kata setnya ya, set alamat, baru di sini juga set alamat, seperti itu. Ini kalau iya. Kalau tidak, berarti nanti di sini kode konsumennya itu tidak ditemukan, seperti itu. Ini untuk validasinya. Nah, berikutnya adalah untuk input kode barang. Nih, input kode barang. Di sini ada find kode barang, di sini juga ada find kode barang. Jadi kita ke pemrosesannya dulu, ke controller barang dulu, baru ke entity barang, seperti itu ya prosesnya. Jadi di pengolahannya dulu, baru dilihat di tabelnya. Sama kalau misalkan kode barangnya ini nanti ada, berarti nanti akan ditampilkan nama barang dan harga. Jadi di sini nanti kan ini formnya. Jadi di formnya nanti akan tampil nama barang dan harga otomatis. Kalau tidak ada bagaimana? Ya nanti akan tampil pesan, misalkan data barang tidak ditemukan. Seperti itu. Pertama mengerjakan ini dulu. Nah, kalau sudah, tadi kan input jumlah pesan. Input jumlah pesan kan tadi. Nah, setelah input jumlah pesan, kemudian nanti di sini diminta untuk menghitung subtotal dan totalnya. Kalau sudah menghitung subtotal dan total, berarti nanti jumlah pesan dan subtotal itu nanti akan disimpan di tabel secara sementara dulu gitu di sini. Makanya di sini menggunakan get set seperti ini.
Nah, kemudian untuk input kode barang ini kan tidak hanya satu nantinya yang akan dibeli oleh konsumen, bisa berisi 2 atau 3 atau berapapun nanti barangnya. Oleh karena itu berarti kan ini kegiatannya ini dilakukan secara berulang. Kalau karena ini dilakukan secara berulang, maka ini menggunakan loop. Jadi yang di loop itu mulai dari sini. Oh, ini artinya berarti kegiatan yang ada di dalam sini intinya tadi akan dilakukan secara berulang gitu. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul total, get total. Di sini akan disimpan set total. Kalau udah, apakah mau disimpan atau mau batal ya, ataukah mau keluar seperti itu ya. Oke ya, jadi ini ya contoh dari sequence diagram untuk untuk transaksi penjualannya seperti ini. Dan kemudian Bu mungkin agak sedikit koreksi lagi yang di data barang ini, sedikit koreksi tadi Bu ada kesalahan sepertinya. Nah, nanti di barang ini pada saat di input ini bukan get atau set ya yang ada di sini, tapi ini harusnya find kode barang, di sini find kode barang, baru di sini nanti ya ada alternate-nya. Ini sudah benar kalau seperti ini. Ini di sini bukan get set ya, tapi di sini harusnya find, di sini juga harusnya find dulu ya, karena nanti ini kan dicari barangnya itu sudah ada, kode barang tersebut itu sudah ada atau belum, seperti itu. Oke. Ini ya contohnya mengenai pembuatan dari kelas diagram. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkannya sesuai dengan soal yang akan Ibu berikan nanti gitu. Jadi Ibu nanti akan memberikan tugas juga ke kalian untuk pembuatan sequence diagram. Oke. Mungkin penjelasan Ibu mengenai sequence diagram pembahasannya ini sampai ini dulu. Kemudian nanti akan Ibu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mempraktekkan bagaimana membuat sequence diagram melalui IE ya, melalui Enterprise Arsitektur. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.